Hampir-hampir langit itu jatuh, hampir-hampir bumi ini terbelah dan gunung-gunung itu hancur ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Kemudian kita orang Islam dipaksa untuk bertoleransi dengan mereka, untuk sama-sama memperingati Natal sebagai bentuk toleransi. Wahai orang-orang kafir, tidak perlu kalian mengajarkan kami bertoleransi. Sejarah telah mencatat bagaimana toleransi kaum muslimin yang begitu hebat, sementara kalian hanya di mulut-mulut kalian saja mengajak orang bertoleransi. Ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil merebut beberapa negeri pada waktu itu, Mesir, Afrika, Lebanon, Yaman, berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat memberikan kelapangan kepada orang-orang kafir untuk mereka tinggal di negeri-negeri tersebut. Sampai hari ini masih ada orang kafir dari kalangan orang Mesir, masih ada. Sampai hari ini mereka diberikan kebebasan untuk hidup. Bahkan di Yaman, Yahudi Yaman masih hidup di negeri Yaman. Di Lebanon, ya, orang-orang Nasrani masih banyak di sana. Iya, diberikan kelapangan hidup oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kaum salibis mereka menguasai negeri-negeri muslimin, Spanyol salah satu contoh. Spanyol, ketika orang-orang kafir menguasai orang-orang Spanyol, menguasai negeri Spanyol, tidak ada pilihan bagi muslimin, ya, untuk mereka keluar dari negeri tersebut atau mereka mati kalau seandainya mereka tidak mau murtad dari agamanya. Antum coba lihat, perbandingkan sejarah. Jangan menjadi orang yang terlalu polos, jangan menjadi orang yang mudah digiring. Ini sejarah, fakta. Bagaimana kaum muslimin dipaksa untuk murtad menjadi agama mereka, atau dibunuh siapa yang tidak mau murtad. Tapi ketika negeri-negeri dikuasai oleh negeri muslimin, mereka diberikan kelapangan untuk menjalankan agama mereka. Kemudian kamu mengajarkan kepada kami bagaimana cara bertoleransi. Anda salah alamat. Anda lah yang justru harus diajarkan bagaimana cara bertoleransi. Bahkan bukan hanya diajarkan bagaimana bertoleransi, Anda perlu diajarkan bagaimana menjadi seorang manusia. Itu yang harus diajarkan kepada Anda. Kita melihat apa yang terjadi di saudara-saudara kita. Iya, di Uyghur, kaum Uyghur, bangsa Uyghur, bagaimana mereka diintimidasi, bukan dikarenakan dunia mereka, tapi karena agama mereka. Ini di tahun 2020. Oke, kita cerita tadi tahun-tahun 1000 tahun yang lalu. Ini 2020. Tahun 2019. Iya, yang di mana-mana yang media akses berita sangat mudah didapatkan, tapi ini kelakuan mereka kepada kaum muslimin. Oleh karena itu saya tegaskan, saya ingatkan kembali, jangan terlalu dungu menjadi orang Islam. Orang Islam itu harus punya prinsip dalam agamanya, harus punya sikap loyalitas dan sikap bara'ah antara kita dengan mereka. Jelas para hadirin? Dan bukan berarti ketika kita tidak merayakan Natal, tidak ikut apapun dengan acara kekufuran ini, ya, kita tidak ada toleransi dengan mereka. Ya, mungkin saya nggak perlu menjelaskan bagaimana toleransi kaum muslimin kepada orang-orang kafir, nggak perlu kita cerita. Apa yang ada di hadapan kita di Indonesia ini, 80% muslimin di Indonesia, 20%-nya adalah orang-orang kafir. Dari semenjak Indonesia merdeka, apakah orang-orang kafir di sini mendapatkan intimidasi? Udah kita cerita di Aceh. Iya, orang-orang non-Islam Tiongkok, orang-orang non-Islam itu mereka berniaga bebas di Penayung. Bahkan mereka menjadi para pedagang-pedagang besar. Apakah ada diganggu oleh muslimin? Diganggu oleh muslimin? Hah? Mereka punya gereja. Ya, beberapa gereja yang ada di Aceh. Apakah pernah orang Islam datang ke gereja mereka kemudian melarang mereka untuk beribadah di hari Ahad di gereja mereka? Pernah? Gak pernah ada, gak pernah dalam sejarah. Ini kita lihat sendiri di Aceh. Kemudian kita dipaksa untuk bertoleransi. Toleransi apa lagi? Hah? Toleransi apa lagi yang harus kami berikan kepada kalian?